Tak ada yang menyangka negara kecil yang selama ini diremehkan, kini menggetarkan langit Israel dengan satu rudal mematikan. Dalam hitungan detik, bandara kebanggaan Israel berubah jadi neraka dan dunia pun terdiam. Di tengah langit gelap yang menyelimuti Tel Aviv pada pukul 2.37 dini hari, tak ada yang menyangka bahwa detik-detik sejarah sedang tercetak ulang. Bandara Internasional Ben Gurion, ikon kebanggaan Israel, pintu gerbang bagi dunia, dan simbol supremasi teknologi serta pengamanan militer mereka, tiba-tiba berubah menjadi puing-puing yang membara. Semua berawal dari radar militer Israel yang menangkap kejanggalan. Sebuah objek asing melesat dari arah barat daya, dengan kecepatan yang membuat sistem Iron Dome tak mampu mengenali bentuk, arah, bahkan intensitas ledakannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, benda itu menembus atmosfer dan menghantam langsung terminal utama Bandara Ben Gurion, disusul oleh suara ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh kota. Objek itu bukan rudal biasa. Ini adalah rudal hipersonik buatan Yaman, salah satu senjata paling mematikan yang belum pernah diluncurkan sebelumnya secara terbuka. Sumber intelijen menyebutnya sebagai Al-Sakir 5, rudal generasi baru yang dikembangkan diam-diam oleh koalisi militer Yaman, sebuah kejutan besar yang tak hanya merusak infrastruktur, tapi juga menghancurkan kepercayaan Israel terhadap dominasi militernya. Dalam hitungan detik, seluruh sistem komunikasi dan navigasi bandara lumpuh. Api menyala dari landasan pacu hingga area parkir pesawat. Kamera keamanan merekam pesawat komersial yang hancur terbakar, dan ribuan orang berlarian tanpa arah di tengah asap tebal dan serpihan kaca. Laporan awal menyebutkan lebih dari 70 korban luka dan 18 orang tewas, termasuk beberapa pilot dan petugas bandara yang tak sempat menyelamatkan diri. Bahkan, 2 pesawat asing yang tengah bersiap lepas landas ikut terkena dampak dan dilaporkan mengalami kerusakan total. Serangan ini tidak hanya mengejutkan masyarakat sipil, tetapi juga mengguncang elit militer dan pemerintahan Israel. Pusat komando segera dinyalakan. Alarm serangan besar dibunyikan di seluruh kota. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Israel, tak ada yang bisa segera menjawab dari mana rudal ini datang, dan bagaimana rudal secepat itu bisa lolos dari seluruh sistem pertahanan canggih mereka. Pertanyaan besar mulai bergema. Apakah ini awal dari babak baru dalam perang teknologi di Timur Tengah? Apakah Yaman, negara yang selama ini dianggap lemah dan porak-poranda oleh perang saudara, telah membalikan peta kekuatan dunia dengan satu serangan saja? Sementara dunia masih terpaku pada layar berita, satu hal menjadi jelas. Israel baru saja menerima tamparan paling memalukan dalam sejarah militernya, dan mereka belum siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi harinya, Israel tampak membisu. Pemerintah enggan mengakui ke publik bahwa Bandara Internasional Ben Gurion, simbol keamanan dan kemajuan negeri itu, telah hancur lebur hanya dalam satu tembakan. Media lokal diberi arahan untuk tidak memberitakan peristiwa tersebut secara terang-terangan. Namun, internet tidak bisa dibungkam. Cuplikan dari warga sipil dan staf bandara yang berhasil selamat tersebar di media sosial. Video-video memperlihatkan kobaran api yang menjalar ke terminal penumpang, dentuman ledakan susulan dari tangki bahan bakar pesawat, serta jeritan panik yang membelah malam Tel Aviv. Dunia menyaksikan kebohongan yang coba ditutup-tutupi oleh rezim, dan narasi resmi pemerintah pun mulai runtuh. Sementara itu, investigasi internal menunjukkan bahwa rudal hipersonik yang menghancurkan bandara bukan hanya senjata biasa, melainkan hasil rekayasa bersama antara milisi Yaman dan kekuatan regional yang selama ini diremehkan oleh dunia barat. Teknologi peluncuran berlapis yang digunakan memungkinkan rudal untuk menyelinap tanpa terdeteksi radar, dan kecepatan Mach 7 menjadikannya tak bisa dicegat oleh Iron Dome, David Sling, maupun sistem Arrow 3 sekalipun. Pusat Komando Militer Israel mengalami tekanan besar. Pertemuan darurat digelar antara petinggi IDF, Mossad, dan Kabinet Keamanan. Namun, lebih dari sekadar strategi militer, mereka kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Musuh yang dulu mereka pandang sebelah mata telah menemukan celah, dan berhasil menyerang titik paling sensitif di jantung negara. Lebih dari itu, serangan ini juga menimbulkan kekacauan ekonomi yang tak terhindarkan. Penerbangan internasional dibatalkan. Investor asing panik. Mata uang shekel melemah tajam dalam waktu kurang dari 6 jam setelah kabar ledakan menyebar. Pasar saham Israel terjun bebas.
Bahkan beberapa maskapai asing mengumumkan penangguhan rute ke Israel, hingga waktu yang tidak ditentukan. Netanyahu dan kabinetnya dituding lalai. Protes mulai muncul di depan gedung parlemen, terutama dari keluarga korban dan warga yang mempertanyakan bagaimana negara dengan sistem pertahanan termahal di Timur Tengah bisa kecolongan sedemikian parah.